Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Jadi komik yang akan gua review hari ini adalah ceng. Jadi yang akan gua review hari ini adalah DC Compact Comic Joker. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Nah, sebagai perbandingan ini dia perbedaan tebelnya ya antara si Joker dengan DC Compact Comic yang lain. Kalian bisa lihat ya, ukurannya itu hampir kurang dari setengah komik dia yang lain ya. Tapi harganya tuh sama, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat ya, harganya $9,99 ya. Sedangkan yang ini sama persis, teman-teman. Harganya gua nggak tahu apakah ini memang lisensinya lebih mahal atau gimana, tapi menurut gua kayak kurang worth it aja sih. Tapi kalau pas kita beli di Periplus ini harganya lebih murah, teman-teman, dari yang lain ya. Alhamdulillah gitu ya, ternyata mereka tahu juga ya. Alhamdulillah ya, jadi Periplus ternyata ngasih harga ini lebih murah dari yang lain kalau lagi diskon ya. Tapi kalau seandainya dia nggak diskon, harga reguler ya sama aja sama komik dia yang DC Compact Comic yang lain harganya ya. Seperti yang kalian lihat ya, 17+ ya. Kalau seandainya komik DC Compact yang lain itu dia nggak nulisin 17+ ya, kayak gini contohnya. Nah, kayak gini. Jadi dia nggak ada umurnya atau ratingnya ya. Ini pertama kalinya DC Compact Comic yang ada ratingnya 17+, karena memang muatan di komik ini sangat-sangat dewasa banget. Dan ini tidak saya sarankan bagi para bocil untuk baca komik ini, teman-teman, karena memang di sini kental banget unsur sadis, nudity ya, dan yang lain kegilaan yang menurut gua ini bener-bener gila banget si Joker ini. Nah, untuk di bagian depannya seperti ini ya, Joker ada tulisannya si Brian Azzarello selaku writer dan Lee Bermejo sebagai pensilernya. Dan seperti biasa kalau komik DC atau komik-komik Amrik itu dia selalu pakai warna, teman-teman. Jadi full color kayak gitu, yang menjadikan baca komiknya itu jadi lebih menarik dan pengalaman bacanya jadi lebih satisfying. Karena gue pribadi suka sih baca komik-komik yang warna kayak gini karena enak banget dipandang. Dan ini adalah komik Lee Bermejo dengan Brian Azzarello, hasil kolaborasi mereka. Itu ada 3 komik setahu gua ya. Koreksi kalau gua salah. Yang pertama itu adalah Joker. Jadi Joker ini adalah trilogi dari komiknya Brian Azzarello dan Lee Bermejo yang ada di DC ya. Dan ini adalah komik mereka pertama. Jadi komik ini tuh dirilis pertama tahun 2008. Jadi udah cukup lama juga ya. Untuk artnya sendiri memang tidak sebagus 2 karangan mereka yang selanjutnya ya, yaitu Batman Damned dan sama Batman Noel. Dan itu perbedaannya jauh banget. Mungkin karena ini tuh baru karya-karya awal mereka ya. Terutama si Lee Bermejo-nya mungkin itu goresan masih newbie kayak gitulah. Gambarnya kalian bisa lihat ya. Ini benar-benar ciri khasnya si Lee Bermejo tuh kayak gini. Nah, ini di bagian depannya udah ada yang apa namanya tuh, yang dewasa banget lah kontennya. Jadi memang di sini muatannya benar-benar dewasa banget ya. Dunia kriminal orang dewasa itu kayak gini, apalagi ini dunia kriminalnya si Joker yang benar-benar semaunya kayak gitu ya. Dan untuk ceritanya di sini adalah berpusat pada si Joker yang baru keluar dari Arkham Asylum ya. Di sini diceritakan Jokernya ini entah bagaimana caranya tiba-tiba dia keluar aja, yang dipertanyakan sebenarnya sama orang yang menjemputnya. Uniknya di sini adalah point of view-nya itu sebenarnya bukan dari Joker. Point of view utamanya itu adalah si Johnny. Jadi si Johnny itu adalah orang yang pengen cari kerja kayak gitu ceritanya, teman-teman. Dan dia itu diminta untuk menjemput si Joker ini dari si Arkham Asylum, teman-teman. Ini adalah salah satu yang unik sih di komik Amerika, dan ini belum gue temuin kayaknya ya di komik-komik Jepang
Jepang, dia ngambil point of view dari orang lain, tapi ceritanya itu berpusat pada si Joker ini. Jadi ceritanya dia ngikutin Joker seperti apa itu kesehariannya. Jadi nyawa manusia itu kalau sama si Joker itu memang bener-bener nggak ada artinya kayak gitu teman-teman. Walaupun kalian bekerja sama dia, kalian bisa dengan mudah dibunuh sama si Joker kayak gini. Ada beberapa plot twistnya juga di sini ya. Gua awalnya ngerasa si Joker ini ternyata dia punya ini loh, punya kayak rasa empati gitu loh. Karena dia benar-benar di awalnya itu nolong si Johnny. Ternyata di endingnya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini gila banget si Joker sih. Dia benar-benar ngenyepelein nyawa manusia dan berbuat semaunya. Contohnya adalah salah satunya ada nih, si Joker ini pergi ke sebuah apartemen yang diisi oleh dua pasangan yang udah tua kayak gitu teman-teman. Jadi dia cuma ngebunuh tuh buat tidur aja di kamarnya si pasangan tua itu teman-teman. Nah, gua spoiler sedikit ya. Jadi ini yang paling parah sih menurut gua. Ini menurut gua ini gila banget si Joker sih. Jadi dia tuh ngutil masuk ke kamarnya si pasangan yang udah tua kayak gini tuh, kakek nenek kayak gitu. Dia dibunuh kan. Coba kalian bisa lihat ya, darahnya tuh bener-bener kemana-mana tuh. Cuma buat tidur aja di kamarnya kayak gitu, sama bercerita sama si Johnny. Ini benar-benar gila sih Joker sih. Petualangan Joker di sini bercerita tentang si Joker yang seperti gua bilang di awal. Jadi dia keluar dari penjara, terus dia pengen mengambil alih lagi hal-hal yang sebenarnya dia udah ambil tapi dikuasai sama orang lain teman-teman. Karena menurut dia aset-aset yang dulunya udah dia kuasai itu dikelola oleh secara tidak baik sama orang-orang lainnya yang katanya itu teman bisnisnya lah, intinya kayak gitu teman-teman. Dan teman bisnisnya itu rata-rata dibantai semua kayak gitu. Jadi memang Joker ini dari awal emang udah gila teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi gua nggak bisa cerita banyak ya karena gua takut spoiler. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama gilanya si Joker dan seperti apa sadisnya si Joker, kalian bisa baca langsung di si Compact Comic Joker. Dan ini gua beli di Peri Plus ya. Waktu itu gua dapat diskon berapa ya? Gua lupa harga aslinya berapa. Kalau gua nggak salah 140.000 ya. Nah, untuk harga normalnya itu adalah 199.000 atau 200.000 kurang 1.000 kayak gitu teman-teman. Nah, salah satu kekurangannya lagi di komik Joker ini juga ya, dia untuk spine-nya atau lemnya itu, jilidnya dia belum pakai yang versi baru ya. Nah, versi lamanya tuh seperti ini teman-teman. Jadi dia masih di kayak 4 isu kayak gitu, dipisah kayak gitu teman-teman. Jadi dipisah terus dilem kayak gini. Jadi belum pakai yang versi baru. Nah, kalau yang versi baru kayak gini teman-teman. Nah, kalau yang versi baru dia digabung kayak gini, dilem jadi satu kayak gini. Jadi nggak terpisah 4 komik yang terpisah, dilem barengan kayak gitu. Nah, penjilitan yang versi lama kayak gini ini rawan banget lepas teman-teman, tapi ini kayaknya enggak ya karena ini cukup tipis. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini di si Compact Comic Joker ya. Menurut gua ini sangat layak banget kalian koleksi karena ini untuk harganya sendiri cukup ekonomis karena berada di bawah naungan lini di si Compact Comic yang lebih kecil kayak gitu ukurannya, dan ini juga lebih enak kalau kalian baca dibandingkan komik regulernya DC yang gede-gede dan panjang kayak gitu. Ini tuh bisa kalian baca atau bawa-bawa kemana-mana dengan enak dan praktis, dan bacanya juga lebih enak kayak gitu teman-teman. Walaupun untuk kertas HVS-nya ini nggak sebagus kertas art paper yang versi reguler, yang gimana menurut gua emang kurang keluar sih untuk warnanya. Tapi menurut gua untuk detailnya ini nggak usah diraguin lagi teman-teman. Detailnya udah bagus banget gitu ya. Dan warnanya juga menurut gua udah ya cukup keluar gitu. Nah, buat teman-teman yang penggemar Joker dan pengen baca komik karangan Lee Bermejo sama Brian Azzarello yang sangat legend di dunia DC komik, kalian wajib baca ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen baca komik ini. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.